Siap, laju Kak. Laju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya hidup di kota itu kan ada jalan besar, ada jalan kecil gitu kan. Kalau kita di Jakarta atau di Lampung itu jalan-jalan kecil itu namanya gang. Gang ya. Nah, pulang kemana lu? Gua gang sebelah sana tuh. Iya. Tapi kalau agak nakal sedikit geng gitu. Iya. Nah, kalau di Palembang itu beda lagi. Ada rawa-rawa, ada kayu, ada sekarang sudah dicor zaman pemerintahan ini sekarang Sudah kan. dicor ya. Sudah dicor. Ada juga jalan kecil. Bukan jalan kecil namanya itu, jalan kecil. Itu namanya lorong. Balik lorong mana kau tuh? Di Kertapati, di Tangguh Buntung, di Pusri, di Borang, di Perumnas itu kan, di Pakjo, itu lorong. Lorong, betul. Lorong balik mana kau? Nah, lorong itu artinya ada stigma sesuatu yang agak Melekat di situ, artinya lorong itu jalan kecil. Ya, jadi kalau jalan kecil itu berarti orang-orang yang hidup dalam itu adalah orang-orang kecil. Betul. Walaupun sebenarnya orang-orang besar itu pun biasanya bisa lahir dari lorong-lorong kecil. Yes. Nah, itu kan kota itu bisa hidup dan bisa maju itu kan orang desa. Yes. Betul. Tanpa orang desa mungkin kota akan lebih lambat majunya. Begitupun dengan kehidupan di kota tanpa diramaikan, disemarakan oleh orang-orang, pulangnya ke lorong-lorong kecil itu barangkali tidak akan begitu sedemikian maju seperti sekarang ini ya. Kecil tapi signifikan ya Pak ya. Ya, itu lorong. Dan lorong ini pun kalau kita berbicara lagu, zaman-zaman dulu juga sudah ada tuh lorong-lorong itu, lorong yang gelap. Yes. Pada lorong yang gelap itu. Jadi diksi lorong ini di lagu sudah cukup familiar lah sebenarnya kan. Tetapi mungkin barangkali sudut pandangnya yang berbeda. Betul. Nah, saya dengar ini dan saya juga sudah bikin kontennya itu Om Liso ya. Bahwa Om Liso ini akan apa? Coming soon itu itu bahasa Inggris dia. Akan meluncurkan itu kan. Kalau bahasa top itu launching gitu kan. Kayaknya lebih tepatnya 1 jam lagi ya. 1 jam lagi. 1 jam lagi. Coming soon-nya 1 jam. Sekarang udah jam 3 kan? Iya, 1 jam lagi akan launching. Ini apa namanya? Album atau apa nih? Single yang kelima ya. Single kelima. Iya, nanti mungkin bisa diceritakan ini sebenarnya kok bisa sampai berbicara lorong dan ada budaknya pula. Kalau budak itu ini minum Pak Nasir tuh. Punya aku. Lupa Kan budak itu kan diksinya kan juga banyak makna itu. Iya. Kalau dalam kehidupan tuan dan nyonya, budak itu artinya orang yang sudah dibayar dan dikuasai sepenuhnya hak asasinya oleh tuannya gitu kan. Iya. Kalau di Palembang budak itu lain bukan lagi. Itu. Bukan itu. Bukan budak nafsu juga. Budak harta. Jadi budak itu artinya kecil. Iya, anak kecil. Anak kecil. Atau remaja lah ya. Iya, tetapi barangkali ini bukan bercerita tentang orang kecil barangkali atau anak kecil atau budak kecil. Atau gimana ceritanya itu? Budak itu kan sebenarnya kalau di Palembang orang mana gitu ya. Bisa konotasinya kayak gitu kan. Anak mana nih gitu, anak mana nih, budak mana nih. Kalau di Palembang ngomongnya budak mana nih. Nah, jadi budak di sini adalah seorang remaja yang kata Bang Nasir tadi memang dari lorong. Ada stigma di sana orang-orang hidupnya sederhana. Dan dia karena kesederhanaannya terpaksa berpisah dengan orang yang dia cintai. Karena kesederhanaannya, karena stigma budak lorong dia nggak diterima. Masa depannya tidak ada barang dianggap ya. Menuju wong kita ngomong madesu, masa depan suram. Daripada masa lalu hitam. Itu masa lalu hitam atau masa depan suram. Pilihlah, kalau masa lalu hitam bisa diputihkan. Kalau masa depan suram masih bisa diperbaiki dengan semangat gitu kan. Nah, barangkali kan intinya begitu ya. Iya. Kita ejakan lah. Mak mana itu kira-kira? Iya, lagu Budak Lorong ini cerita sebenarnya apa? Remaja yang patah hati. Sebenarnya bukan karena dia broken heart, ambiar lah ya. Ambiar. Bukan karena dia sederhana dengan statusnya budak lorong, bukan sebenarnya. Tapi di video klipnya itu menjelaskan si perempuan itu nggak boleh pacaran sama ayahnya karena menurut agama Islam yang dia anut, pacaran itu sebenarnya nggak boleh. Makanya putus. Tapi si cowok itu
berasumsi ini gue diputusin pasti gara-gara gue orang susah gitu. Miskomunikasi karena si perempuan waktu putus nggak ngejelasin kenapa putusnya. Pokoknya kita putus aja gitu. Iya. Itu cerita video klipnya. Tapi kalau idenya sendiri bagaimana itu? Apakah ide sendiri atau mungkin lahir dari ide orang lain atau biar nggak ketukar lagi? Tapi tehnya kan ini anti racun ya. Teh daun keler ya. Daun keler. Kalau idenya sih sebenarnya sudah agak lama Pak. Mungkin dari setengah tahun yang lalu lah. Dari setengah tahun yang lalu. Sebelum pandemi kan? Betul, dari sebelum pandemi. Dari sebelum pandemi idenya sudah ada. Cuma mencari tema yang cocok dan produksinya mau gimana itu cukup lama berpikirnya. Setengah tahun ya. Iya. Nah itu kalau untuk yang single sebelumnya itu kapan terakhir itu? Sebelum terakhir itu apa? Uji Buyut. Lagu keempat itu lagu Palembang juga, judulnya Uji Buyut. 1 Januari 2020. Pas. Berarti ini sebelum kita launching Uji Buyut sudah ada idenya? Sesudah launching Uji Buyut, idenya muncul. Berarti memang berurutan ya? Berurutan. Seperti naik tangga lah ya. Yes. Karena habis itu mikir kan lagu Palembang berikutnya apa lagi ya yang nak dibuat gitu. Nah tiba-tiba muncullah ide Budak Lorong ini kan. Bikin Budak Lorong. Dipetakan dulu mau seperti apa. Nah kebenaran pas masuk pandemi, di masa pandemi itu justru produksinya terjadi. Nah kalau itu sebelum kita lanjut ke yang sekarang ini, barangkali bisa diceritakan dulu yang single-single sebelumnya itu. Dari yang pertama mungkin kan ada perubahan-perubahan atau mungkin ada sesuatu yang hal-hal baru. Jadi walaupun ada 5 single sudah, tapi masing-masing single ini punya sesuatu cerita yang tersendiri dan tidak ada yang kemiripan atau sama. Betul. Gimana kira-kira? Betul. Single pertama itu tahun 2017 Pak. 29 November 2017. Hari itu pahlawan ya. Launching, bukan hari ulang tahun aku itu. Launching waktu itu pas di tanggal hari ulang tahun itu 17 November ya. November. Kemudian lagu pertama tuh judulnya Mahar. Memang bahasa Indonesia, tapi sudah menyentuh budaya Palembang. Menikah tanggal berapa? Menikah aku lupa lah, 6 tahun 7 tahun lah pernikahan Pak. Berarti 7 tahun ke belakang, 2013 ya. 3 tahun setelah menikah Mahar itu ya. Iya betul. Bukan sepikir tadi ada hubungan dengan perkawinan. Ada hubungan. Memang ada. Itu diangkat dari kisah perkawinanku. Jadi memendamnya cukup lama juga 3 tahun ya. Iya, mendemnya itu. Separuh periode gubernur itu berarti. Iya, dipendam dulu, dimuncrat ke baru idenya. ide tuh edit. Iya, dia. Jadi Mahar yang pertama kan? Pertama. Itu agak meledak atau memang sangat meledak? Dari sisi komersil biasa baik, tapi dari sisi pencapaian pribadi berhasil. Target tercapai. Berhasil tercapainya itu aku akhirnya banyak membuka jaringan baru dari lagu itu dan banyak dikenal musisi-musisi yang aku berharap kenal sama mereka dari terjalin dari lagu itu. Lagu itu kan ceritanya tentang ngangkat tradisi wong Palembang kalau kawin itu biasanya pakai songket jadi mahar. Itu inti cerita. Mas kawin itu. Betul. Bukannya seperangkat alat nikah, alat sholat. Jadi biasanya kan seperangkat alat sholat, mas kawin. Iya. Kan? Tapi kan kalau Palembang kan tradisinya biasanya pasti. Walaupun sekarang tidak jadi mahar, kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi rata-rata memang jadi antran pasti ada kan. Gitu. Iya. Walaupun pada saat aku kawin, songketnya songket kawin. Artinya memang uang itu tidak boleh disia-siakan. Iya. Itu kan nilai itu mungkin barangkali ya di balik mahar itu ya. Iya. Perjuangan kita lanang nyari mahar itu sakit Pak. Kumpulin duitnya Pak. Jangan diganti LB. Mahal. Nah kemudian kalau yang kedua itu tahun berapa itu? Yang kedua itu 2017 2019 awal. Berarti 2 tahun ya? Sebenarnya setahun. Nah itu kan akhir ini ya. Akhir judulnya apa judulnya? Yang kedua itu Bukan Malaikat. Bukan malaikat. Tapi bukan setan juga. Bukan iblis. Genderuwo juga bukan. Hantu banyu ya. Iya dia itu pure komersil Pak. Iya. Bukan malaikat itu Bang Nasir. Itu komersil memang. Lagu komersil. Apa dangdut belum? Belum masih pop. Masih tinggal 1, 2, 3 itu genrenya masih sama. Memang punya aliran ini Om Liso ya dia? Iya sudah. Aku sudah punya pop. Genrenya dewe aku sudah tahu aku nih sukanya apa kan, warna aku kayak mana. Bisa mengidentifikasi ya. Jadi akhirnya lagu ketiga munculnya menyusul. Sebenarnya lagu ketiganya di akhir 2019 juga sih. Jadi 2019 tuh 2 lagu.
Jadi 2017, 18, 19, 20, 4 tahun ya. Iya, betul. 4 tahun itu 5 lagu. single. Itu yang ketiga tadi apa judulnya? Bukan sekedar cinta. Oh, jadi bukan malaikat, Mahar, mahar, bukan malaikat, bukan sekedar cinta. bukan sekedar cinta, uji buyut. Uji Mulai buyut. masuk ke Palembang ini yang keempat. Buyut itu artinya apa tuh? Buyut itu kakek kan, orang tua ya. Bahasa Palembang kan. Nah, pesannya apa dari lagu itu kira-kira? Pesan moralnya kayak ini sih. Kadang-kadang hidup itu kan tidak selalu senang terus. Ya. Terutama masalah ekonomi lah yang Ya, sering jadi obrolan. Pada saat kita lagi buntu tuh bahasa Palembang artinya nggak punya duit tuh. Lagi nggak punya duit kan. Buntu, mungkin salah satu penyebab kita itu buntu, rezeki seret karena sering ninggalin sholat. Nah ini nasihat dari buyut. Kalau misalnya rezeki kau seret, coba cek dulu sholatnya, tahajudnya lancar dah. Nah itu intinya. Jadi yang coba aku sampaikan, dengerin nasihat orang tua. Iya. Tapi rasanya memang dari 4 single sebelum itu nasihat galut ya. Enggak lah kalau yang itu lagu cinta 1, 2, 3 lagu cinta. Pak. Lagu cinta masih. Lagu cinta, Pak. Memang masih dalam tahap-tahap ini ya. Lagi tahap Uber. Uber kedua. Sekarang kelima berarti. kelima. Jadi uji buyut itu yang terakhir sebelum yang budak lorong. Ya. Nah kalau budak lorong ini sendiri sebenarnya sasarannya itu kemana? Apakah memang untuk khusus orang Palembang atau orang Palembang yang ada di luar Palembang atau semua orang itu atau gimana tuh? Budak lorong itu sebenarnya spesifik ya. Spesifiknya aku sasaran tembaknya kaula muda. Kaula muda sasaran tembak. Umum ya? Umum kaula muda. Kenapa kaula muda yang mungkin kurang lebih 25 ke bawah lah umurnya Pak ya. Dari anak sekolah sampai kuliah gitu. Balik lah ya. Karena aku memperhatikan agak kurang anak-anak muda Palembang yang bikin lagu berbahasa Palembang. Rata-rata kan yang aku temu seniman-seniman yang sudah senior lah, kayak Kak Filus, Kak Eir, terus macam-macam lah kan, ada Kak Kamsul. Nah, yang mudanya kemana gitu? Jadi akhirnya beberapa waktu sempat ngobrol dengan musisi-musisi muda, kenapa mereka ada bikin lagu Palembang gitu. Intinya sih jawabannya, kalau aku temukan serangan dari luar tuh lebih kuat Pak. Sekarang kan trennya K-pop ya, Korea. Ya. Serangan musik dari luar tuh lebih kuat nempel ke mereka. Artinya mereka tuh harus punya posisi yang mantep dulu ya, baru berani gitu kan. Kalau ingat dari ngobrol sama senior tadi kan rata-rata sudah senior, baru dia menciptakan lagu bahasa Palembang, berarti kan sudah memang punya apa? Kalau silat itu sudah punya apa jurus apa itu? Iya. Kuda-kuda. Punya kuda-kuda. Jadi mantap baru. Nah ini kan sekarang mau dibalik gitu kira-kira kan? Iya. Jadi dibalik artinya tidak mesti harus punya kuda-kuda yang mantap, yang penting punya niat gitu kan? Punya niat, punya kemauan dan punya kemampuan. Kira-kira mungkin kayak gitu sih Pak. Kayak gitu sih. Baru berumur rambutnya berwarna-warna dulu kan. Baru buat bahasa Palembang gitu kan? Iya. Jadi pas obrolan tadi pas aku tanya, jadi sekarang kami lebih suka yang luar lah, K-pop dan lain-lain kan. Kenapa lebih suka luar? Kenapa tidak suka musik bahasa Palembang? Salah beberapa jawabannya bagi mereka agak kurang menarik. Misalnya monoton. Apalagi kalau misalnya anak-anak muda yang sudah mengerti musik dan kebenaran mereka juga sudah biasa rekaman, komentarnya biasanya kualitas produksinya kurang asik Bang. Jadi kami dengarnya kurang tertarik, kurang nyaman di telinga. Betul. Jadi sebenarnya masalah kemasan sih Pak. Masalah kemasan, packagingnya itu bukan nggak nyampe ya, kurang membuat anak muda tertarik lah. Ya akhirnya kita sama-sama lihat anak muda yang bikin lagu Palembang kan sedikit tuh. Akhirnya aku coba balik bikin lagu Budak Lorong yang berbeda dari lagu Palembang yang sudah-sudah. Iya. Jadi memang ada hal-hal baru ya. Ada hal-hal baru Pak yang belum ditemukan. Tapi kan sesuatu yang baru itu kan akan selalu menarik memang. Mudah-mudahan lah ya. Hanya meniru gitu kan, mengulang itu kan barangkali juga tidak akan bisa mendulang sukses gitu kan. Orang-orang sukses itu biasanya kan membawa hal-hal yang baru. Strategi lah, rubah strategi. Kata Albert Einstein, kalau mengulang cara yang sama
berkali-kali tapi mengharap hasil yang berbeda itu orang gila kata Albert Einstein. Tapi- Jadi karena saya ingin hasil yang berbeda, saya harus pakai cara yang berbeda juga Pak Nasir. Iya, iya. Nah ini juga kemarin kan budak lorong kan enggak ini ya, maksudnya enggak bawa warna Melayu. Iya, iya. Saya enggak bawa warna Melayu. Memang berbahasa Palembang, tapi enggak warna Melayu. Sempat ditanya kenapa enggak bikin bahasa Melayu, karena saya sasaran tembaknya kupingnya anak muda dulu. Jadi saya ambil musik yang tren sekarang, di kupingnya mereka saya masuk lewat itu. Jadi bahasa lagu Budak Lorong itu bukan bahasa Palembang memang. Bahasa Palembang memang. Oh, bahasa Palembang. Tapi tidak ada warna Melayu ya kan, musiknya nggak ada warna Coba Melayu. kira-kira tagnya kira-kira. Apa iyo nian budak lorong ngecak aku. Iya, bahasa Palembang kan itu. Iya, Iya. tetap bahasa Cuman Palembang. dekatnya katanya kalau Palembang itu arahnya berdekat derat tuh. Katonya sih kayak gitu ya. Itu kan sudah aku lakukan di lagu Uji Boyot, Pak. Iya, dekatnya juga air derat tuh. Pakai air berderot. Yang ado memang pakai air berderot, dan pada saat rekamannya itu aku tuh siksonya air aku sakit. Air aku normal soalnya. Jadi lagu keduanya biarlah air biasa bela. Mungkin memang yang biasa bela, yang biasa tapi hasilnya luar biasa. Harapannya cak itu. Itu berharap itu kan. Harapannya cak itu. Jadi memang kakek katanya bahasa, bukan dua bahasa lagi. Iya memang ini kan lagu Budak Lorong yang pertama sudah bahasa Palembang. Palembang. Terus bahasa Jawa juga sudah selesai tapi rilisnya menyusul. Iya. Nah, yang ketiga ini saya pengen bikin berbahasa Melayu Iya. untuk teman-teman di Malaysia. Iya. Tapi belum berhasil. Masih mencari formula liriknya yang betul. Iya, harus dicari lah. Jadi jangan sampai keduluan ketemu vaksin ya apa? Ini ya, COVID-19 ya. Jadi kalau bisa sebelum orang menemukan COVID. vaksin ini kita sudah menemukan formula itu. Jadi karena kan sebenarnya peluang di zaman era pandemi ini kan bisa lebih go internasional yang kita hasilkan itu. Karena begitu kita masuk di dunia maya ini kan, begitu klik, semuanya bisa ditembus. Betul. Iya. Di era pandemi ini orang lebih fokus ke dunia maya kan. Iya. memang. Kalau kita nyanyi di panggung kan, yang menikmati kan hanya orang di depan panggung. Iya. Iya kan? Begitu habis selesai. Iya. Tapi kalau kita publis di dunia maya ini, semuanya orang bisa menikmati. Betul. Ya Betul dimanapun sekali. berada, ya barangkali itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Kayaknya itu aja sih. Jangan lupa teman-teman, Budak Lorong ini adalah suatu bagi saya adalah suatu upaya penting Iya. untuk disukseskan. Iya, Bukan karena pengen ngartis atau karena lagunya dan lain-lain ya. Tapi ini adalah usaha saya untuk membuat adik-adik kita, terutama kaula muda itu cinta dengan lagu bahasa Palembang. Saya berusaha ngasih mereka satu lagu Palembang yang keren ya. Ya. Makanya saya bikin hashtag itu. Nanti di YouTube kalian bisa lihat ada hashtagnya Cinta Lagu Palembang. Nah, jadi saya berharap lagu Budak Lorong ini outputnya adalah pendengar, terutama anak muda lagi jadi suka dengan lagu Palembang. Mereka bangga dengan lagu Palembang. Setelah itu mereka bikin lagu-lagu bahasa Palembang. Iya. Nah, itu yang saya harapin, Pak. Artinya kalau semakin banyak membuat lagu Palembang bukan berarti semakin banyak saingan, tapi suatu gambaran bahwa itu suatu kemajuan barangkali ya. Banget, Pak. Iya, Banget itu suatu kemajuan karena di daerah lain terutama Jawa anak-anak mudanya berlomba-lomba berkarya bikin bahasa daerah dan bagus-bagus loh, Pak. Iya. Nah, saya pikir Palembang itu iklim berkeseniannya ya kebenaran di musik ya harus seperti itu, jangan dianggap saingan. Iya, dan kita juga harus yakin bahwa kita memang tidak kalah dengan orang-orang daerah lain. Itu dia. Sejarah sudah membuktikan kita punya Sriwijaya itu Betul, kerajaan betul. yang sangat besar pengaruh dan kekuasaannya. Betul. Palembang itu hebat, teman-teman. Ya. Makanya jangan lupa share dan support lagu-lagu Budak Lorong ini karena ini adalah sebuah gerakan untuk mencintai lagu bahasa Palembang. Ya, mari Terutama- kita angkat nasib Budak Lorong. Iya. Dengan nasib Budak Lorong terangkat, maka penyanyinya pun bisa ikut terdongkrak. Ya kan? Aku pengen punya peninggalan sih Pak Nasir. Maksudnya Batu pengen nisan itu bukan? Bukan. Maksudnya aku pengen punya kontribusi untuk musik Palembang. Ya. Nah, kalau seandainya gerakan ini berhasil, teman-teman ternyata lagu-lagu Palembang anak muda bermunculan, aku senang nian. Dan itu salah satunya adalah karena upaya-upaya pendahulu senior-senior kita gitu. Nah,
Dari aku juga masuk berkontribusi itu bangga, sangat bangga. Jas merah lah, jangan melupakan sejarah ya. Yes. Dan bahwa kita juga akan menjadi sejarah itu Iya. kan. Ya, begitu kira-kira. Jangan lupa Budak Lorong tuh lagunya Budak kerenian loh. Kerenian lagunya. Jangan lupa. Dijual itu kagak CD-nya. Sementara ini penjualannya masih via digital platform. Sudah ada di streaming musik di Jog, Spotify, Deezer, Langit Musik, Apple Musik dan semuanya sudah Jadi ada. memang kita tidak main lagi yang pakai piring-piring itu ya. Fisik itu rencananya akan produksi, Pak. Tetap ya. Akan produksi, tapi ini kan lagu berbahasa Palembangnya masih dikit nih. Ya. Kalau sudah 4 atau 5 lagu nanti aku jadiin sebuah Album. fisik album. Ya, ya. Dan mencari yang modalin dulu. Nah, siap itu nanti. Kan kita banyak orang-orang kaya nih. Iya Tidak ya. modal dan mereka juga tidak mencari keuntungan, tapi juga ingin mengangkat bagaimana iklim berkesenian di Palembang, di Sumsel ini juga bisa lebih maju. Betul. Dan terima kasih banyak untuk Dewan Kesenian Palembang yang telah mewadahi ide-ide untuk mengangkat seni musik Palembang. Siapa tuh di sana? Ada siapa? Pertama kali itu Pak, lagu Uji Buyut itu saya launchingnya difasilitasi gratis oleh Iqbal Rudianto. Siapa tuh Iqbal itu? Iqbal Rudianto itu adalah Pak Didit, which is sekarang dia Ketua Umum Dewan Kesenian Palembang. Oh. Jadi ya memang dia ternyata care. Iya. Dan setelah itu nggak lama ada pemilihan ketua DKP, beliau terpilih jadi ketua. Itu berkat lagu Uji Buju tadi. Bisa jadi deh. Galak-galak denger nasihat Buyut tadi. Jadi kalau beliau tuh nak nyalon jadi wali kota barangkali kan. Jangan lupa ini, Buyut. bukan budak lorong Budak lorong ini. Karena suara dari lorong-lorong itu suara. Bisa jadi ya. Betul-betul. Wancak nih. Atau bisa-bisa kagak penyanyinya ini nyalon jadi wali kota nih. Jangan aku biar berkesenian memang. Nggak cocok aku politik Pak. Kaget lah barangkali nasib bisa menentukan lain itu kan. Iya. Ya, kita berharap nanti jadi penyanyi, jadi wali kota, jadi kota, jadi penyanyi lagi gitu kan. Jadi penyanyi lagi. Ada yang kayak gitu, ada jadi penyanyi lagi. Ya, saya kira cukup Ya. karena terlalu panjang juga nanti kontennya agak susah untuk dinikmati kan. Oke, ini udah 24 menit lah, udah Oke, cukup lah terima kira-kira. kasih. Makasih loh Pak Nasir. Kita doakan semoga Budak Lorong ini akan sukses. Amin. Sesukses penyanyi dan seni yang ada di Palembang dan Sumsel. Jadi tanggung jawab kita bersama lah menumbuhkan kecintaan terhadap lagu berbahasa Palembang. Ayo Budak Lorong sepalembang Iya, anget. iya, Ayo. siap. Oke. Tit. Bye bye.